Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Puja Yuesari. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tingkat kesukaran soal dan nantinya saya akan melakukan analisis tingkat kesukaran soal menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di awal video ini kita akan membahas tentang definisi tingkat kesukaran soal, kegunaannya, dan rumus dari tingkat kesukaran soal ini. Oke, definisi tingkat kesukaran soal menurut Allen dan Ken 1979, beliau mengatakan bahwa tingkat kesukaran tes ini sebagai proporsi peserta yang menjawab butir itu dengan benar. Jadi tingkat kesukaran soal ini tugasnya itu melakukan analisis di tiap butir soal, artinya mengkaji butir-butir soal dari segi kesukarannya, sehingga nantinya itu akan didapat apakah soal tersebut termasuk kategori yang mudah, sedang, ataupun sukar. Nah, tingkat kesukaran tes ini atau tingkat kesukaran soal ini dilakukan oleh seorang guru saat melakukan evaluasi pembelajaran, yang mana salah satu evaluasi pembelajarannya itu mengisi soal itu. Jadi guru membuat soal lalu diberikan ke peserta didik dan peserta didiknya akan menjawab soal yang sudah diberikan. Nah, soal yang sudah dijawab oleh peserta didik akan dianalisis oleh guru, salah satunya yaitu dari tingkat kesukaran soalnya. Nantinya guru bisa tahu nih apakah soal yang dibuat itu termasuk ke kategori mudah, sedang, ataupun sukar. Jika soalnya itu terlalu mudah, maka nantinya akan diperbaiki oleh gurunya. Begitupun jika soal itu terlalu sukar, nanti gurunya akan melakukan perbaikan soal lagi. Jadi, tingkat kesukaran butir soal ini dapat diketahui dari angka indeks kesukaran butir soal atau difficult index, yaitu simbolnya menggunakan huruf P besar. Nah, angka indeks kesukaran butir soal ini besarnya sekitar 0,00 sampai 1,00, yang mana jika hasil indeks kesukaran butir soalnya itu P sama dengan 0,00, artinya butir soal tersebut itu terlalu sukar. Nah, sebaliknya, jika hasil indeks kesukaran butir soalnya itu P sama dengan 1,00, artinya butir soal tersebut itu terlalu mudah. Nah, jadi segitu teman-teman penjelasan tentang tingkat kesukaran soal. Selanjutnya kita akan melakukan analisis tingkat kesukaran soal menggunakan aplikasi SPSS. Oke, disimak terus videonya sampai akhir ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang yuk kita mulai menganalisis tingkat kesukaran soal menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah punya datanya yang sudah dipindahkan ke Excel. Ini ada nama, yaitu ada nama siswanya yang kita beri inisialnya itu huruf A sampai J. Jadi ada totalnya 10 siswa. Lalu ini S1 ini sampai S15 merupakan soal maksudnya ya. Soal nomor 1, soal nomor 2 sampai soal nomor 15. Lalu di sini ada skornya. Skor itu jumlah nilai dari si siswa ini. Nah, di sini ini soal nomor 1, ada 7 siswa yang menjawab benar. Lalu soal nomor 2, ada 6 siswa yang menjawab benar, dan seterusnya. Jadi yang di bawah ini jumlah siswa yang menjawab benar. Kalau yang ini, skor tiap-tiap siswanya. Oke, sekarang kita langsung ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita ke variabel view terlebih dahulu untuk memberikan format. Yang pertama tadi ada nama, lalu ada soal nomor 1, kita beri kode S1 sampai S15 ya. Oke, ini sudah sampai S15, nama S1 sampai S15, dan yang terakhir kita tulis skor. Oke, sudah selesai. Nah, untuk type-nya ini, untuk tipenya, yang nama kita ubah jadi string karena nanti dia berbentuk huruf ya, bukan angka, jadi kita ganti string. Yang lainnya kita biarkan saja numerik. Untuk desimal kita gunakan 0 saja. Oke, sudah. Nah, ini untuk label. Untuk nama kita beri saja, label itu keterangan ya, nama siswa. Untuk yang soal tidak usah, nggak apa-apa.
Kalau mau diberikan juga nggak apa-apa. Jadi soal nomor 1, soal nomor 2 sampai soal nomor 15. Tapi di sini saya tidak menulis keterangan. Nah, untuk yang skor itu jumlah nilai siswa. Oke, sudah. Untuk yang align-nya ini kita ubah ke center, maksudnya itu posisinya ya. Biar enak dilihat, kita ubah jadi center saja. Oke, sudah semua. Yang satu nih. Ya, sudah semuanya selesai. Lalu kita ke data view. Nah, ini sudah benar ya. Nama, soal 1, soal 2, sampai soal 15, dan yang terakhir ada skor. Nah, sekarang kita akan mengopi data yang ada di Excel untuk dipindahkan ke SPSS-nya. Kita blok dari yang nama sampai skor akhir. Lalu kita copy. Lalu kita kembali lagi ke SPSS-nya dan kita paste. Nah, jadi ini dia hasilnya. Sudah masuk semua. Lalu untuk analisis tingkat kesukaran soalnya, kita ke Analyze, Descriptive Statistik, dan Frekuensi. Nah, untuk yang ini kita hanya memasukkan yang soalnya, itu soal nomor 1 sampai nomor 15. Karena kan kita ingin tahu nih, soal itu memiliki tingkat kesukaran apa nih, apakah sukar, mudah, atau sedang. Kita blok semua, kita pindah. Nah, yang nama siswa, kita balikin lagi, kita nggak usah pakai, dan jumlah nilai siswa kita kembalikan. Lalu ke statistik dan pilih centang yang min. Lalu continue dan oke. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, ini dia hasil dari analisis tingkat kesukaran soal menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kita hanya melihat di tabel statistik saja ya. Dan ini. Dan kita lihat dari nilai min-nya. Oke, sekarang kita mulai analisis. Nah, ini dia sudah saya pindahkan ya yang tadi ada di SPSS ini. Sudah saya pindahkan ke Word, analisis tingkat kesukaran soal. Nah, kita lihat yang hasil min-nya saja. Ini soal nomor 1, hasilnya itu ada 0,70 dan seterusnya sampai soal nomor 15, hasilnya itu ada 0,50. Nah, ini untuk klasifikasi tingkat kesukaran soal, dari 0,00 sampai 0,29, dia memiliki tingkat kesukaran soalnya itu sukar atau susah ya. Nah, kalau 0,30 sampai 0,69 dia memiliki tingkat kesukaran yang sedang, dan untuk yang 0,70 sampai 1 dia memiliki tingkat kesukaran soalnya itu yang mudah. Nah, ini sudah saya pindahkan juga ke tabelnya agar memudahkan untuk menganalisis. Sebelumnya coba kita hitung secara manual dulu ya. Yang ini untuk menghitung manualnya, yaitu rumusnya P sama dengan NP dibagi M. P-nya itu indeksnya itu indeks kesukaran, lalu NP-nya itu jumlah peserta yang menjawab benar, dan N itu jumlah seluruh peserta yang menjawab. Nah, kita coba untuk yang soal nomor 1 nih. Jumlah peserta yang menjawab benar ada berapa? Kita bisa lihat kembali di Excel-nya. Ini jumlah yang menjawab benar soal nomor 1 itu ada 7 orang. Lalu jumlah semua siswa ada 10. Berarti 7 dibagi 10 sama dengan 0,7. Yang mana 0,7 itu dia termasuk ke soal yang mudah. Lalu kita contoh lagi untuk soal nomor 15. Soal nomor 15, jumlah peserta yang menjawab benar, kita lihat lagi, nomor 15, jumlah siswa yang menjawab benar itu ada 5, dan total siswanya ada 10, berarti 5 dibagi 10. 5 per 10 itu hasilnya 0,5, yang mana 0,5 itu termasuk ke dalam kategori soal yang sedang. Nah, ini berikut untuk analisis 15 soalnya itu. Nah, jadi ada 11 soal yang tingkat kesukarannya itu sedang, lalu ada 4 soal yang tingkat kesukarannya itu mudah, jadi soal itu sangat mudah. Nah, maka hasil analisis yang didapat yaitu bahwa soal yang dibuat guru memiliki tingkat kesukaran yang kurang baik atau tidak seimbang, karena dalam hasilnya terdapat 11 soal memiliki tingkat kesukaran yang sedang dan 4 soal tergolong ke dalam soal yang mudah. Maka perlu ada perbaikan dalam membuat soal. Karena dalam membuat soal itu sudah harus seimbang ya teman-teman. Jadi proporsinya itu harus seimbang. Harus ada soal yang sukar, soal yang sedang, atau soal yang mudah. Nah, untuk proporsinya itu
30% mudah, soal yang mudah, 40% soal yang sedang, dan 30% soal yang sukar. Nah, sedangkan di analisis ini, dia tidak ada soal yang sukar, maka harus ada perbaikan. Gitu ya teman-teman. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.